Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di surat At-Tahrim ayat 6 Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, menjagalah diri kalian dan ahli kalian dari api neraka. Jadi secara kodrat, orang tua itu mempunyai peran yang sangat dominan terhadap pembinaan putra-putrinya, karena putra-putrinya itu adalah amanah dari Allah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena anak itu amanah, maka hanya boleh dididik sesuai dengan keinginan yang menitipkan amanah itu, yaitu Allah, bukan sesuai hawa nafsu orang tua. Setiap orang tua diharapkan tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik apalagi ilmu, iman dan kefahaman agamanya. Namun di sisi lain, anak adalah fitnah atau cobaan. Maka orang tua harus lulus dari ujian tersebut sehingga menjadi sumber pahala yang besar bagi orang tuanya. Jadi anak itu kalau dibiarkan menyebabkan orang tua masuk ke dalam neraka, namanya dayus, mengumbar atau membiarkan anak. Namun di lain pihak, kalau anak itu dididik dengan baik, dijaga dengan baik, diajari dengan baik ilmu agama, baik teori maupun prakteknya, maka akan menjadi sumber pahala bagi orang tua. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam ingkota amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin au ilmun yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam, ya manusia itu maksudnya, mati, meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sodako jariyah. Sodako jariyah ya infak, sodako untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, itu namanya sodako jariyah. Itu nanti terus mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, ya terutama ya keluarganya, anak-anaknya. Kita ajarkan ilmu Quran dan hadis, kemudian mereka mau beramal dengan ilmu kita itu, maka itu akan mengirimkan pahala kepada orang yang mengajarkan tadi, meskipun orangnya sudah meninggal dunia, tapi tetap kita mendapatkan kiriman pahala. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Anak yang soleh mendoakan kepada orang tua yang telah kita didik sejak kecil, kita ramut, kita urusi agamanya, kita ajari agamanya, cara sholat yang benar, cara beribadah yang benar, sehingga anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang faham agamanya, yang faqih, ahli ilmu. Kemudian begitu orang tuanya meninggal dunia, anak ini terus mendoakan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua ya harus mendidik kepada anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang akan menjadi ladang atau lumbung pahala bagi orang tua. Bahkan di hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza takhala rajulul jannah sa'ala an abawahi wa zaujatihi wa waladihi fayuqalu innahum lam yablughu darajataka fayaqulu ya rabbi qad alimtu li walahum fayu'maru bil haqihim bihi." Ketika seorang laki-laki masuk ke dalam surga, dia menanyakan tentang kedua orang tuanya, istrinya dan anak-anaknya. Maka dikatakan, sesungguhnya mereka tidak sampai pada derajatmu. Dia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah beramal untuk diriku dan mereka." Maka kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyusulkan mereka kepadanya.
Jadi inilah keutamaan seorang anak yang soleh. Setiap laki-laki yang soleh yang masuk surga dengan derajat yang tinggi, dia nanti akan menanyakan tentang kedua orang tuanya, keluarganya, dan anak-anaknya. Kalau kemudian orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya belum sampai pada derajatnya, karena derajatnya rendah misalkan, tidak setinggi derajatnya anak tersebut yang ahli ibadah, anak yang ahli amal soleh, maka orang tua juga keluarganya, anak-anaknya bisa disusulkan oleh Allah, disusulkan sama derajatnya dengan anak yang soleh tersebut. Makanya kita sebagai orang tua, marilah kita membina anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Karena kalau anak kita bina dengan baik, kita jaga dengan baik, kita ajari mulai sejak dini tentang ilmu agama secara teori dan praktek, maka nantinya anak-anak kita akan mengangkat derajat orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya terpeleset karena di dunianya kurang banyak amalnya, banyak mengerjakan dosa maksiat, bisa dikatrol oleh anak-anaknya, oleh anak-anak yang soleh. Itulah keutamaan anak yang soleh. Di hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu insanin taliduhu ummuhu alal fitrah, wa abawahu ba'du yuwahidanihi wa yunassironihi wa yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap manusia itu dilahirkan oleh ibunya atas fitrah atau suci, bersih, tidak berdosa. Kemudian setelah itu kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jika kedua orang tuanya Muslim, maka seharusnya anaknya juga seorang Islam. Jelas dan gamblang bahwa anak itu lahir itu dalam keadaan suci, bersih. Kalau diandekan itu ya seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya lah yang menuliskan, nulisi spidol, bolpen, pensil. Anak itu ditulisi dengan huruf-huruf merah, tulisan merah atau tulisan hitam atau biru atau hijau, tergantung kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya mengajari kebaikan, ya pasti anak itu menjadi anak yang baik. Kalau orang tuanya mengajari kejelekan, ya ikut menjadi anak yang jelek. Kalau orang tuanya mengajari menjadi orang Nasrani, orang Yahudi, Majusi, ya akan menjadi orang Yahudi, Nasrani atau orang yang Majusi. Nah, kalau orang tuanya orang Islam ngajari kebaikan, ya seharusnya anak itu menjadi orang yang Islam, orang yang ahli Quran, ahli hadis. Semuanya tergantung orang tuanya. Makanya orang tuanya itu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Disinilah peran orang tua sebagai pembentuk karakter pada anak-anak sangat dominan. Sehingga dalam mendidik putra-putrinya, orang tua tidak hanya sekedar menasihati, memerintah, atau bahkan hanya membentak, menyalah-nyalahkan anak, tetapi paling efektif adalah memberikan contoh kepada anak-anaknya dan pembiasaan terhadap sesuatu yang baik-baik. Dikasih contoh sama orang tuanya. Sholat, ya orang tuanya harus ngasih contoh sholat. Jangan kok anak disuruh sholat ke masjid, lah orang tuanya lagi asik nonton TV. Anaknya disuruh membaca Al-Quran, orang tuanya rajin melihat YouTube. Ya nggak cocok, akhirnya anaknya melihat orang tuanya, sehingga mencontoh keburukan-keburukan orang tuanya. Jadi yang betul itu ajakan atau nasihat harus terus-menerus disampaikan kepada anak, dan contoh atau tauladan dari orang tua ya harus selalu ditunjukkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.